Bab 31 makin menjadi. Hai bro, selamat atas anniversary-nya. Sorry baru datang, ucap Zain. Mereka masih melongo melihat seorang Zain menggandeng tangan seorang gadis muda dengan posesif. Apalagi Romeo, dia tahu banyak tentang Zain. Romeo sahabat Jonathan, dan dulu pernah menjebak Zain, memasukkan wanita malam di kamar hotel. Dia pikir Zain bohong tentang alerginya dan cuma pura-pura jaim. Tapi 30 menit kemudian malah Zain masuk rumah sakit, seluruh tubuhnya memerah, suhu badannya sangat tinggi, sampai dia pingsan, dan sekarang, dia tiba-tiba datang bersama seorang gadis cantik. Zain menjentikkan jarinya menyadarkan Romeo. Hei, panggil Zain. Romeo menelan ludahnya kasar, dia memperhatikan Zain dari atas sampai bawah lalu ke Kimi. Jangan memandangnya lebih dari 10 detik, kesal Zain. Buset, ini benar-benar Zain Ibrahim, ada keajaiban apa ini, Jonathan ada apa dengan dia, masih tidak percaya. Tanyakan saja padanya, kata Joe santai. Lo Zain apa kembarannya Zain? Sejak kapan Zain punya kembaran? Gila sudah dewasa dia, dan siapa bidadari cantik ini, Nona ini? Calon istri gue, jangan deket-deket sama buaya ini, ketus Zain. Wow, mimpi apa gue barusan? Teman-teman lihat bos kita satu ini, tiba-tiba sudah punya calon saja, teriak Romeo. Sontak membuat muka Kimi merah menahan malu oleh tindakan Romeo. Selamat Tuan atas anniversary, semoga langgeng, dan mbaknya di mana ya? Terima kasih Nona, sayang sini lihat siapa coba yang datang, calon Nyonya Zain, panggil Romeo kepada istrinya yang masih bersama Diana. Kimi kaget melihat Soraya, berjalan dengan Diana. Soraya ini dulu teman baik Kimi waktu di Harvard, mereka berpisah setahun yang lalu setelah lulus S1. Soraya, panggil Kimi. Iya, Nona Anda kok tahu nama saya? Ya Allah, Rabbit Ayong, masa kamu lupa sama aku? Ini aku Kimi, Miss Marble. Kimi mengingatkan sahabat yang sudah setahun tidak ketemu. Soraya menutup mulutnya tidak percaya, matanya sampai melotot melihat perubahan Kimi yang 360 derajat. Dia segera menghampiri Kimi dan memutar tubuh Kimi, sambil mengucek matanya. Marble, Miss Marble astaga, kenapa kamu bisa berubah seperti bidadari? Mana celana bolong-bolong, kaos Marvel, dan topi bututmu? Heran Soraya, mereka saling berpelukan erat. Sayang, dia teman kecil yang sering aku ceritakan padamu, gadis jenius, barbar, konyol, sekarang kok cantik banget. Soraya gemes dan mencubit pipi Kimi gemes. Auh, sakit tahu, Hani si Rabbit mencubitku pipiku, plastiknya bisa molor Ayong, Rabbit Ayong, canda Kimi sambil memegangi lengan Zain. Hahaha, tawa Romeo dan Jonathan. Mau tahu nih reaksi Angel dan Kevin, kita lihat ya. Kevin terpaku melihat Kimberly yang sangat cantik malam itu, hatinya panas melihat gadis itu semakin bersinar setelah putus darinya, bahkan cepat sekali melupakan dia. Kevin menggenggam erat telapak tangannya. Ini tidak boleh dibiarkan, Kimi hanya milikku, aku tidak akan membiarkan pria arogan itu bersamanya, batin Kevin. Demikian juga dengan Angela. Kenapa si Tarzan itu bisa bersama Tuan Zain? Mana Zain mesra sekali padanya? Kenapa dia selalu lebih beruntung daripada aku? Otaknya lebih encer. Kenapa dulu aku tidak mau tinggal bersama kakek? Lihat sekarang bahkan usaha kakek diberikan padanya. Sedang milik ayah harus dibagi juga padanya. Aku sudah mengambil tunangannya, tapi kenapa dia malah dekat dengan Tuan Zain? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memisahkan mereka. Aku ingin dia terpuruk, bukannya begini, batin Angela kesal. Aku harus cari cara, bagaimana bocah itu hidup menderita, bahkan dibenci semua orang, cemberut Angela. Sayang kamu kenapa? Tanya Kevin. Tidak apa-apa, aku jengah saja melihat cewek murahan itu, bukannya kemarin dia masih mengejar-ngejar dirimu, tapi kenapa sekarang bersama Tuan Zain lagi, bukannya Zain alergi wanita, ketus Angela. Ah paling dia menjadi sewaan Zain.
kita ke sana yuk, siapa tahu bisa membongkar kebohongan mereka, kata Kevin. Ayo, mereka menuju ke arah Kimi dan Zain yang masih bercengkrama dengan pemilik pesta. Kak Diana, apa kabar? Sapa Diana. Baik Kim, kamu, benar yang dikatakan Zain barusan? Tanya Diana sambil menyenggol bahu Kimi. Sepertinya, Kak Diana bakal jadi kakak iparku deh. Ih, seneng punya kakak cantik dan baik seperti kakak, dewasa. Kimi merangkul lengan Diana. Aku juga. Lihat adik iparku yang anti banget dengan perempuan, bahkan menggendong ponakan sendiri saja harus pakai sarung tangan masker, seperti penjahat, ini nempel saja kayak perangko, canda Diana. Beda kak, dia ini spesial, jawab Zain. Gombal bukannya kemarin masih bilang, cewek gil, jorok, bahkan kak, si tuan ini marah besar waktu jasnya kena ingus Kimi, cemberut Kimi. Hahaha. Zain, ingusnya berarti mengandung pelet, kata Romeo lantang, dia mendapat lelucon baru. Terus dia bilang begini, najis gue le, cewek dari planet mana sih ini, jorok banget, terus dibuang tuh jas mahalnya, akhirnya diambil kembali, dan lagi kak, pas Kimi mulai masuk kerja, tuh si Pak Bayu kena amuk dia, Pak Alex juga. Katanya bisa kerja nggak sih, aku itu butuh sekretaris bukannya wanita gila seperti dia. Apa tidak jengkel nih, kata Kimi seperti tanpa dosa, yang lain masih asyik tertawa. Sementara Zain sudah malu banget, dia memejamkan matanya, sambil menengadah. Kakak tahu, setelah bilang begitu tidak lama lagi sudah main sosor aja, sindir Kimi. Zain sudah tidak tahan lagi, dibungkamnya mulut Kimi dengan BBR. Zain sedikit menggigit gemas BBR. Tanpa tulang itu. Kimi menelan ludahnya dengan kasar, dia langsung bungkam. Sudah ngomongnya, kata Zain. Kimi hanya mengangguk pelan. Romeo dan beberapa tamu yang melihat langsung bertepuk tangan, mereka baru melihat sisi lain dari Zain. Wow, hebat, Zain, aku nikahkan saja kalian sekarang, sayang aku jadi kepengen, kata Romeo manja pada Soraya. Soraya langsung mencubit pinggang Romeo. Pas ketika momen ciuman singkat itu Kevin dan Angel sampai di sana dan melihat live drama Korea itu. Disakit nih, tanggung jawab, kesal Kimi. Mau lagi, itu hukuman untukmu, sudah menertawakanku, bisik Zain. Dasar perempuan murahan, suara Angel menggema. Kak Angel, heran Kimi. Tuan Zain, apa Anda tahu siapa wanita yang bersama Anda ini? Sarkas Angel. Siapa yang Anda sebut murahan? Geram Zain. Dia, baru kemarin dia menggoda suami saya yang notabene kakak iparnya, dan sekarang sudah merayu Anda, lantang Angel. Zain memegangi pundak Kimi yang sedikit kaget dengan pernyataan kakak kandungnya itu. Zain menenangkan. Berapa banyak Anda membayar wanita murahan ini? Angela makin menjadi. Kimi mendekati Angela. Wah Kak Angel, kakak mau tahu berapa bayaran yang diberikan Zain? Tanya saja padanya, Hani, berapa kamu membayarku? Katanya dengan manja. Kimi tidak takut, dia malah mengajak bercanda. Zain mendekat dan merangkul Kimi. Aku akan membayarnya dengan mahal Nona, karena dia permata hatiku, seluruh hartaku tidak akan cukup untuk membayarnya, kata Zain tegas. Tuan, Anda jangan tertipu dengan penampilannya yang manis ini, dia ini aslinya, urakan, barbar, bahkan di depan mata saya sendiri dia merayu Kevin suami saya, dan sekarang, wow kamu hebat, bisa menggait orang besar seperti Zain, imbu Angel. Iya benar, bukannya Tuan Zain alergi dengan wanita, Kevin menambahi. Iya benar, saya memang alergi kulit wanita, tapi tidak dengan dia, Nona Pratama. Bukannya Kimi adalah adik kandung Anda, kenapa Anda mengumbar kejelekan dia di depan umum? Apa Anda tidak takut kalau malah sebaliknya? Jawab Zain. Angela jadi sedikit salah tingkah. Ya itu tadi saya cuma mau menyelamatkan Anda, supaya tidak terbujuk mulut manisnya, jawab Zain. Lalu mulut Anda apa? Tidak baik seorang kakak menghina adiknya di depan umum. Halah, hei kamu Tarzan, sudah kau janjikan apa Zain ini?
sehingga dia membelamu, bukannya kamu belum bisa move on dari Kevin? Sindir Angela. Kimi tersenyum miring dan mulai berkata. Nona Angela, kakakku tanya padanya siapa yang menggoda dan belum move on. Sorry ya kak, Kimi tidak pernah memungut sampah yang sudah Kimi buang. Sudah berkali-kali, Kim katakan Kim sudah merelakan pria brengsek ini untuk kakak, bahkan sangat berterima kasih pada kakak, sudah menunjukkan kebejatannya. Kak sadar dia itu cuma laki-laki pengecut dan brengsek, dialah yang memutarbalikkan faktanya, Kimi menjelaskan ke Angela. Apa kamu bilang brengsek, geram Kevin? Iya brengsek, kakak ingat kemarin saat makan malam, jalannya pincang itu, dia bahkan sudah kurang ajar pada Mami, dia memain-mainkan kaki Mami dengan kakinya, dan Kak Angel tahu kenapa kakinya pincang, karena sudah Kimi tusuk dengan garpu, memang ada bekas terkena pintu seperti itu, kalau bukan karena Kak Angel hamil anaknya, sudah Kimi bongkar semuanya Kak. Kamu jangan memfitnahku Kim, marah Kevin. Kevin, taubatlah, dan Kak Angel jangan menilai orang dari sudut pandang kakak sendiri, dan apa yang membuat Kak Angel benci pada Kimi, apa salah Kimi pada kakak, dulu Kak Angel tidak betah tinggal bersama kakek karena kakek terlalu keras, kakak bilang seperti di penjara, Kimi dengan senang hati menggantikan kakak, memang kakek orangnya keras dan disiplin, tapi sebenarnya dia sangat baik dan sayang pada kita semua, cuma caranya yang beda, kata Kimi. Sayang apanya? Kalau sayang dia tidak akan memberikan Marvel sepenuhnya padamu, sewot Angel. Marvel, perusahaan itu memang diberi nama Marvel, karena Kimi sayang dan untuk mengenang jasa kakek pada Kimi, dan kalau kakak mau Marvel, silahkan, kakak bisa ke sana dan bilang pada Dewan Direksi kalau kakak juga cucunya, tapi sayang kakek tidak punya hak atas perusahaan itu, Marvel Group dibangun banyak orang, dan kakek adalah pembimbingnya, bukan pemiliknya, baru kalau Pratama Group itu milik kakek yang turun ke papa. Kalau kakak mau Kimi akan bilang ke papa, tapi dengan satu syarat, Kak Angel buka mata kakak, atas apa yang terjadi di sekitar kakak, apalagi cinta, Kak Angel boleh cinta papa. Suami kakak, tapi bukan cinta buta, sebagai istri kakak harus bisa membuat dia berubah bukan selalu mendukung, Kimi bicara panjang lebar. Apa yang harus dirubah pada dirinya, dia tampan, baik dan perhatian, tanggung jawab, apalagi. Ketus Angel. Suatu saat kalau Kak Angel tahu semuanya jangan kaget, dan kakak bisa merubahnya menjadi lebih baik, Kevin jadi geram. Dia takut kalau Kimi membongkar semuanya di sini, mau ditaruh muka dia, Kevin mengajak Angela keluar. Ayo pulang, memalukan saja, Kevin menarik tangan Angela sedikit kasar. Kenapa, kamu membawaku pergi, ini belum selesai, kata Angel. Kamu tidak akan bisa menang beradu mulut dengannya. Dia punya segudang cara licik di otaknya, aku sudah sering melihatnya, kesal Kevin. Kita pulang dulu dan cari cara lain untuk membalas mereka. Di dalam ballroom, Romeo segera mencairkan suasana. Dia naik ke panggung. Teman-teman semuanya, saya mohon maaf atas adanya sedikit gangguan tadi, tapi sekarang sudah selesai, ayo kita lanjutkan pestanya. Yang belum kenal bisa kenalan, yang ingin mencari klien kerja juga bisa. Di sini di malam ini ada banyak eksekutif muda yang bisa diajak bekerja sama, tinggal pandai-pandainya teman-teman mencari celah. Romeo menyemangati tamu undangan semua. Diana dan Soraya memeluk Kimi dan mengajaknya duduk di kursi, mereka berbincang di sana. Bukannya Kevin itu tunangan kamu Kim? Tanya Soraya. Iya tapi mereka selingkuh di belakangku bahkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri mereka melakukan itu, bahkan papi dan mami juga melihatnya, lalu mereka dinikahkan, tapi sekarang malah memfitnahku menggoda Kevin, padahal si Kevin saja yang brengsek, kadal buntung, bahkan terang-terangan menginginkanku, apa tidak brengsek coba, kesal Kimi. Sudah sekarang ada Zain yang akan melindungimu, kakak yakin dia pria yang bertanggung jawab, walaupun sedingin es, Diana menghibur. Terima kasih kak. Bagaimana bisa bocah itu tiba-tiba menyatakan kamu calon istrinya?
Gercep juga dia, apa mungkin takut pusakanya segera karatan seperti kata Mama Anissa, kelakar Diana. Mungkin saja Kak, bahkan tadi sore sudah bilang ke Mami dan Papi secara pribadi, kalau resminya dia akan membawa keluarga katanya, jawab Kimi, sambil mengambil menu makanan. Dasar bocah edan, Papa sama Mama malah belum tahu itu, Diana geleng-geleng. Dia memang tidak pernah mau menunda-nunda pekerjaannya, ini juga masalah jodoh, bisa makan kerja saja, sargas Diana. Kebelet mungkin di imbuh Soraya. Jam 21:05 Zain mengajak Kimi pulang, dia tidak mau membawa putri orang, tidak tahu waktu. Bro kita pamit dulu ya, tidak enak bawa anak gadis orang ini, bisa digorok papinya entar, kata Zain. Mereka segera pergi dari sana dan mengantar Kimi pulang. Sementara Romeo masih tidak percaya dengan yang barusan dia lihat. Jo itu tadi beneran Zain kan, apa alerginya sudah sembuh? Tanya Romeo. Belum, tapi tidak pengaruh pada Kimberly, dia juga gadis yang hebat, jawab Jonathan. Dari keluarga Pratama dia, jadi adik Angel Pratama, terus Marvel tadi. Heran Romeo. Kimberly itu pemilik Marvel Group, bukan itu saja, dia juga pemilik saham banyak perusahaan besar di USA, selain itu dia punya julukan Ratu Hacker, Soraya menambahkan. Buset untung banyak dong Zain, keren gue acungi jempol untuk kulit Zain, bisa memilih wanita yang hebat dan cantik pula, kata Romeo. Bersambung.